시제를 내려주시옵소서. Ibu Suri Agung mengumumkan tema kompetisi masak yang digelarnya yaitu berbakti pada orang tua dengan dua bahan utama yaitu tahu dan dujang. Kompetisi masak dimulai. Ketika koki langsung berlari menuju gudang bahan makanan dan saling berebut untuk mendapatkan bahan yang terbaik. Sayangnya, Jiong beberapa kali kalah cepat. Dia hanya bisa mengoreti dujang yang tersisa dan bahkan kebagian sedikit sekali tahu dan itu pun sudah dalam keadaan hancur. Jiong kebingungan. Dia duduk sembari berpikir apa yang harus dilakukannya dengan bahan yang serba terbatas itu. Untungnya, di sampingnya dia melihat ada banyak sayur bayam. Dia teringat kalau Ibu Suri sempat terlihat pusing, pertanda dia menderita anemia, dan oleh karenanya, makanan dengan bahan dasar bayam sangat cocok untuk Ibu Suri. Jiong dikejutkan oleh Kasim Yun yang mengingatkannya agar segera kembali ke arena perlombaan. Jiong tidak segera kembali, dia malah meminta Kasim Yun untuk memberikannya tambahan dujang. Kasim Yun pun menuruti permintaannya dengan membawa Jiong ke gudang makanan istana. Sementara itu, Koki Om dan Koki Maeng sudah sibuk memasak hidangan mereka masing-masing. Di atas singgasana, para keluarga kerajaan memperhatikan dengan takjub bagaimana kedua koki itu memasak. Raja terlihat was-was karena Jiong belum juga kembali. Tak lama kemudian, Jiong muncul. Jiong segera menunjukkan kebolehannya dalam memasak. 이상한 채소를 생으로 데쳐. Ketika Jiong sedang menggilas adonan mie, dia sempat teringat dengan cerita Kasim Yun bahwa Ibu Suri sebenarnya mendambakan sup buatan ibunya dulu di mana sup itu terasa gurih segar. Sampai saat ini, belum ada satu koki pun yang bisa menemukan rasa yang diinginkan Ibu Suri itu. Jiong berpikir keras berusaha untuk mengingat bahan apa yang bisa menghasilkan rasa gurih segar. Akhirnya, Jiong tahu. Dia bergegas berlari ke pintu keluar arena, tapi dicegah oleh para dayang istana. Dia memohon pada raja agar diizinkan mengambil satu bahan saja. Melihat ini, selir Kang jelas menghalanginya dengan menuduh Jiong hendak mengganti menu masakannya. Jiong jelas membantahnya, dan dengan argumen logisnya, Raja Li Hyun mengizinkannya. Karena waktu semakin menipis, Jiong meminta bantuan Gilgam untuk mengambil bahan rahasianya itu. Gilgam berhasil mengambil bahan rahasia yang diminta Jiong, tapi tiba-tiba dayang utusan selir Mokju sengaja menyenggolnya hingga Gilgam terjatuh. Dayang itu hendak melukai Gilgam. Lalu apakah Gilgam tidak bisa kembali, guys? Jiong terlihat khawatir karena Gilgam tak kunjung kembali. Melihat Jiong memasak sesuatu yang belum pernah ada, para selir istana mulai khawatir. Dayang pencicip makanan mengusulkan agar Jiong didiskualifikasi. Jelas hal ini membuat Raja Li Hyun marah. Tak berapa lama, Gilgam pun datang meski dalam keadaan terluka. Jiong segera memasukkan bahan rahasianya itu ke dalam sup bayam yang dibuatnya. Dan akhirnya, ketika koki itu berhasil menyelesaikan makanannya masing-masing, dan kini tibalah tahap penilaian. Pertama, Koki Maeng dengan hidangan utamanya, umandu. Ibu Suri puas dengan masakan Koki Maeng, begitupun dengan selir Mokju. Raja Li Hyun sebenarnya puas, tapi dia menyayangkan doenjang hanya dipakai dalam sausnya saja. Kedua, giliran Koki Om dengan menu utamanya Yon Potang. Semua mengakui bahwa hidangan yang dibuat Koki Om enak dan juga berkesan mewah. Tapi Raja tidak setuju kalau berbakti harus berkesan mewah. Terakhir giliran Jiong. Melihat hidangan Jiong hanya sop bayam, semua meremehkan rasa masakan Jiong. Bahkan selir Mokju sempat menghinanya, tapi dihentikan oleh Ibu Suri Agung karena ternyata rasa dari sup bayam buatan Jiong ini sama persis dengan sup buatan ibunda Ibu Suri Agung. Ibu Suri Agung sempat meneteskan air mata karena dengan merasakan sup bayam buatan Jiong, dia bisa mengenang masa-masa terakhir dengan ibunya. Ibu Suri akhirnya bertanya apa rahasia di balik rasa gurih segar dalam supnya itu. Jiong menjelaskan bahwa rasa gurih segar dia peroleh dari kerang segar. Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa alasan dia menggunakan daun bayam karena dia tahu Ibu Suri mengidap anemia. Ibu Suri sungguh takjub dengan perhatian Jiong ini.
Dan akhirnya dia mengakui bahwa Jiong memang layak dijadikan kepala koki istana. Pemenang kompetisi pun diumumkan oleh Ibu Suri, dan jelas pemenangnya adalah Yeon Jiong. Melihat ini, selir Kang Mok Ju jelas marah dan kecewa. Dia pun bergegas meninggalkan arena. Raja segera memerintahkan prajuritnya untuk memotong tangan Koki Maeng dan Koki Om. Melihat ini, Jiong tidak tinggal diam. Dia memohon pada raja agar membatalkan hukumannya itu. Mendengar ini, jelas Raja Lee Hyun tidak terima, tapi Jiong terus saja memohon pengampunan untuk Koki Maeng dan Koki Om. Akhirnya Ibu Suri Agung juga turut menenangkan raja dan memohonkan ampun untuk kedua koki yang kalah. Tindakannya ini juga diikuti oleh banyak pelayan dapur istana lainnya. Akhirnya Raja Lee Hyun pun bersedia membatalkan hukumannya itu. Di perjalanan kembali ke kediamannya, Raja Lee Hyun teringat perkataan Sekretaris Song Jae bahwa selir Mok Ju lah yang menyebarkan rumor bahwa Jiong menjadi penyebab Gubernur Hong diasingkan. Dari sini Raja Lee Hyun menebak bahwa dalang diadakannya kompetisi masa ini sebenarnya adalah selir Kang Mok Ju. Dia pun segera menemui selir Kang Mok Ju dan dia marahi habis-habisan selir Kang Mok Ju itu. 하는 것과 마찬가지임을 내 모른단 말이냐? Tapi dasar selir Kang Mok Ju berotak licik, dia tetap menyalahkan Jiong karena semenjak keberadaannya, Raja Lee Hyun jadi lupa misi balas dendamnya pada semua pejabat yang terlibat dengan kematian ibundanya. Tiba-tiba Raja Lee Hyun merasakan pusing, tapi anehnya dia menolak untuk ditenangkan oleh selir Kang Mok Ju. Di luar kediaman selir Kang Mok Ju, terlihat Sekretaris Song Jae tersenyum puas karena rencananya untuk menjauhkan raja dari iblis betina Kang Mok Ju mulai berhasil. Koki Yom dengan rendah hati mengucapkan terima kasih pada Jiong karena telah menyelamatkannya dari hukuman sang raja. Sementara Koki Maeng karena gengsinya, Jiong mesti mengerjainya agar dia mau berterima kasih padanya. 고맙다는 말은 되게 길. Sekretaris Song Jae mengantarkan berbagai macam perhiasan untuk Jiong. Dia berkata bahwa Raja Lee Hyun menyukai wanita yang berhias. Oleh karenanya, Jiong harus pandai-pandai menggunakan perhiasan itu untuk menarik hati Raja Lee Hyun. Mendengar ini, Jiong menolak untuk bersikap centil di hadapan raja. Di malam hari, Kasim Yoon dengan tergopoh-gopoh meminta Jiong untuk segera menyiapkan makan malam untuk sang raja yang saat ini lagi kumat ngamuk-ngamuk gak jelas. Untuk mengembalikan mood sang raja, Jiong membuatkan pasta dojang. Makanan sudah disiapkan di hadapan raja. Raja meminta semua pelayannya keluar dari kamarnya, terkecuali sang koki kepala, Jiong. 망했다. Raja sempat marah melihat makanannya yang lagi-lagi terbuat dari bahan dojang. Tapi dengan lemah lembut, Jiong meyakinkan raja bahwa masakannya berbeda dengan makanan yang dimakan raja sewaktu di kompetisi masak tadi. Dan benar, raja begitu lahap memakan pasta dojang buatan Jiong. Seusai makan, raja bertanya tentang makanan yang dimakannya itu. Jiong menjelaskan bahwa pasta ini biasa dibuatkan oleh ayahnya ketika Jiong lagi marah. Mendengar ini, raja pun bertanya, di mana ayahnya sekarang? Dia akan mempertemukan Jiong dengan ayahnya. Jiong sekali lagi mengatakan pada raja bahwa hal itu tidak mungkin karena dia dan ayahnya berasal dari masa depan. Dan sebuah buku berjudul Mangunrock yang membawanya melintasi zaman yang berbeda ini. Tidak seperti sebelum-sebelumnya, Raja Lee Hyun sedikit percaya bahwa Jiong benar-benar berasal dari masa depan. Dia pun bertanya, jika Jiong benar-benar dari masa depan, apa yang akan terjadi padanya nanti? Jiong berpikir sejenak. Jelas tidak mungkin baginya untuk mengatakan hal yang sebenarnya karena akan merubah sejarah. Jiong berkata agar sang raja lebih berhati-hati dan tidak mudah percaya pada orang-orang di sekitarnya. Dalam kesendiriannya, sang raja kembali menuliskan apa yang dialaminya dalam buku hariannya. 내게 사초를 찾으라 명한지. Kali ini, dia menuliskan pengalamannya menikmati hidangan pasta dojang. Dan ternyata guys, Raja Lee Hyun ini memberi nama buku hariannya Mangunrock. Dan anehnya, begitu Raja Lee Hyun menamai buku hariannya ini Mangunrock, buku kuno Mangunrock yang ada di tas Jiong yang masih berada di jurang hutan Salgoji langsung menghilang.
Tak lama kemudian, Komandan Shin Soo-hyuk menghadap pada sang raja dan melaporkan bahwa penulis yang tahu penyebab pasti ibu kandung raja meninggal menghilang secara misterius. Mendengar ini, jelas Raja Lee-hyun marah dan kecewa. Dia lampiaskan kemarahannya itu dengan minum-minum sampai mabuk. Kasim Chang-seon membangunkan Ji-young yang sudah tertidur lelap, memintanya untuk membuatkan lagi makanan untuk raja. Meski kesal, Ji-young tetap memasak lagi untuk raja dan kemudian mengantarkannya. Ji-young kaget melihat Raja Lee-hyun yang terkulai tak sadarkan diri. Dia mendekatinya dan tiba-tiba Raja Lee-hyun menarik tubuhnya mendekat ke arahnya. Ji-young tak kuasa untuk melawan, bahkan dia hanya bisa pasrah ketika Raja Lee-hyun mendekap tubuhnya dan mencium bibirnya.